Shalom, damai kepada kita semua. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama untuk mendengarkan kebenaran firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kepada Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar melalui kebenaran firman, kami yang masih ada pergumulan boleh dihiburkan, diberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini terlalu banyak musim kehidupan yang senantiasa silih berganti di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Mazmur 23 juga memberitahukan kepada kita bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa kita tidak takut bahaya? Oleh karena ada Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, yang senantiasa menuntun kita. Ia memberikan ketenangan dan ia memulihkan jiwa kita. Karena ia yang menuntun jalan kita, maka sekalipun musim kehidupan boleh berganti, terjadi sebagaimana yang mungkin kita tidak harapkan. Ketika situasi atau musim kehidupan itu menyedihkan atau menyebalkan, mungkin terkadang kita bisa bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus mengalami situasi seperti demikian? Apa yang salah pada diri saya? Apa yang akan saya lakukan pada saat seperti demikian? Saudara, tentu tidak salah ketika kita bertanya, mengapa hal ini terjadi? Tetapi semakin kita bertanya mengapa dan mengapa, terkadang kita tidak menemukan jawabannya. Lalu kalau kita tidak menemukan jawabannya, apa gunanya kita terus bertanya dan bertanya? Bukankah semakin kita bertanya mengapa dan mengapa, itu semakin akan menyesakkan hati kita. Saudara, satu poin yang perlu kita pelajari. Berdasarkan apa yang pemazmur katakan kepada kita, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Ketika kita mempunyai prinsip bahwa kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini, maka itu akan mempermudah kehidupan kita. Maka akan membuat kita menjadi lebih berserah kepada Tuhan.
waktu kita lebih berserah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan ketenangan. Ketika kita tidak punya ketenangan, kehidupan kita akan semakin kacau. Ketika kita tidak bisa berpikir dengan tenang, maka semakin kita tidak bisa memutuskan perkara-perkara atau permasalahan yang kita hadapi dengan lebih baik. Saudara, permisi tanya, apakah kita mau terus-menerus hidup di dalam situasi yang demikian? Saudara mengatakan tidak. Kalau saudara tidak mau hidup di dalam kondisi yang tidak tenang, hidup di dalam kekacauan, mari serahkan setiap bebanmu kepada Tuhan. Sebagaimana Daud di dalam kehidupannya sering mengalami pergumulan, berjalan di dalam lembah kekelaman. Saudara, apa yang dimaksud lembah kekelaman pada Mazmur 23 ini? Ada dua pengertian yang bisa kita berikan. Bahwa pengertian yang pertama, bahwa lembah kekelaman ini adalah satu lembah yang memang harus dijalani oleh karena itu adalah satu tempat, ya, di mana di Israel sana ada satu lembah yang begitu gelap yang harus dilewati ketika ada di dalam perjalanan di sekitar Yehuda sana. Satu hal yang harus kita perhatikan ketika berada melewati jalan yang lembah yang begitu berbahaya, mungkin ada binatang buas, mungkin juga ada serangan dari perampok ataupun bahaya-bahaya yang lain. Tetapi pemazmur mengajarkan sekalipun harus berjalan melewati lembah yang kelam, ya, lembah yang begitu sulit untuk dilewati, tetap percaya kepada pimpinan daripada Tuhan. Kemudian pengertian yang kedua mengenai lembah kekelaman adalah satu situasi yang tidak nyaman, situasi yang begitu sulit, situasi yang membuat kita begitu menderita. Nah, itu juga bisa punya pengertian berjalan di dalam lembah kekelaman. Nah, waktu kita berjalan di dalam lembah kekelaman dalam masa yang sulit, masa sulit itu bisa berupa banyak hal, ya. Masa sulit itu bisa berarti masa kehilangan. Kehilangan itu bisa berarti kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan akan harta benda, mungkin disebabkan oleh karena gempa bumi atau kebakaran atau kebanjiran. Kehilangan itu bisa berupa kehilangan pekerjaan atau juga penderitaan yang lain berupa sakit penyakit. Nah, apapun situasinya, ketika kita berada di dalam satu situasi yang tidak nyaman, pemazmur mengajak kepada kita untuk bersandar kepada Tuhan, berada di gunungnya Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan saja. Saudara, bagaimana kita bisa bersandar kepada Tuhan dan bangkit di saat kita ada di dalam kesulitan? Kita lihat contoh teladan daripada Daud.
Ketika ia menghadapi ketakutan dan melalui lembah kegelapan, dia belajar bergantung kepada Tuhan. Maka dia merasakan akan pimpinan dan keamanan yang Tuhan berikan. Dan dia tidak lagi khawatir dalam menghadapi apapun. Sudah pergumulan Daud cukup berat, ya. Ketika dia masih menjadi orang yang menghibur raja yang sedang berkuasa, yaitu Saul pada waktu itu. Berkali-kali Saul ingin menghabisi nyawanya, ingin membunuh. Tapi luar biasa, Daud mengalami keluputan. Ada saja yang Tuhan kirim untuk meluputkan Daud dari pembunuhan Raja Saul yang berkuasa. Tentu tidak mudah menghadapi situasi yang demikian, karena dia berhadapan dengan orang yang sedang berkuasa. Tapi satu hal, Daud begitu percaya bahwa pimpinan daripada Tuhan itu jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan raja yang sedang memerintah pada waktu itu. Sehingga dia sungguh-sungguh menaruh dirinya hanya kepada Tuhan. Bukan hanya satu kali, tetapi banyak kali. Bukan hanya raja, bahkan anak yang disayanginya sempat juga ingin merebut kekuasaan dan ingin menyingkirkan Daud dari kekuasaan atau bahkan nyawanya menjadi taruhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berharap kepada Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan yang dapat menyediakan segala sesuatu untuknya. Sehingga dia mengatakan di ayat yang Mazmur 23 ayat 5 dan 6 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu pernyataan iman yang luar biasa yang Daud sampaikan. Bahwa dia sungguh-sungguh percaya akan pertolongan Tuhan. Akan penyertaan Tuhan. Dan pengurapan Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia sungguh-sungguh percaya bahwa kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya akan menyertai dia. Bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi seumur hidup daripada Daud. Bisakah kita juga berpikiran hal yang sama? Ketika kita menghadapi kesulitan dan kesulitan, kita pun mau mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, ini adalah satu pernyataan iman, satu keyakinan akan Tuhan yang senantiasa akan memberikan kebaikan dan kemurahan. Mungkin saudara mengatakan, kalau memang Tuhan itu baik, dan Tuhan itu murah hati, mengapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan orang percaya? Saudara, seorang tokoh yang menulis buku-buku rohani dan banyak memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis juga pernah mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Ternyata bahwa kesulitan pergumulan itu tidak hanya bagian daripada
orang-orang biasa. Tetapi pemimpin-pemimpin, bahkan orang-orang besar sekalipun, mereka mengalami masa-masa yang tidak nyaman. Mereka mengalami pemrosesan daripada Tuhan. C.S. Lewis, orang tokoh yang banyak menulis buku rohani, dia pernah mengalami kehilangan. Dia menikah pada usia yang sudah agak lanjut. Baru 1 tahun menikah, istrinya sakit kanker. Kemudian dengan kesibukan harus mengurus istrinya yang sakit dan menulis buku, dan kemudian 3 tahun istrinya meninggal. Ini ada masa-masa yang sulit bagi C.S. Lewis. Pernah C.S. Lewis sampai kehilangan kepercayaan akan Tuhan. Pernah satu saat dia mempertanyakan, apakah Tuhan itu betul-betul ada? Dia mempertanyakan di manakah Tuhan saat-saat dia bergumul. Saudara, di dalam proses pergumulan daripada C.S. Lewis, akhirnya C.S. Lewis menulis buku tentang penderitaan. Buku tentang penderitaan ini banyak menguatkan orang-orang yang sedang dalam pergumulan dan yang sedang mengalami apa yang disebut dengan kehilangan. Saudaraku, kita semua ada di dalam pemrosesan daripada Tuhan. Tuhan adalah tetap Tuhan yang baik. Apapun kondisi kita saat ini. Sebagaimana C.S. Lewis sampai pernah mempertanyakan, Tuhan tuh ada nggak sih? Kenapa kalau Tuhan ada sampai saya harus mengalami kehilangan orang yang dikasihi? Baru sayang-sayangnya, ya, baru sangat mencintai istrinya, tetapi sudah diambil. Saudara, kita terkadang tidak mengerti apa maksud daripada Tuhan terhadap setiap penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi. Namun ada firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara percaya bahwa apapun pemrosesan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah dalam rangka kebaikan kita. Mungkin pada waktu kita sedang di dalam pemrosesan Tuhan, ya, pergumulan yang begitu berat, kita tidak terpikir yang mana sih bagian yang indah daripada pemrosesan Tuhan. Sudah sesuatu kalau masih di dalam prosesnya tentu tidak terlihat indah. Sebagaimana ketika orang tukang priuk membuat sebuah karya vas bunga atau apapun bentuk daripada karyanya. Pada awalnya kalau pemrosesan itu belum selesai, pembentukan itu belum selesai, tentu tidak terlihat karya yang agung. Tapi setelah selesai diproses, dibakar, diwarnai, baru terlihat indahnya vas bunga yang dibuat oleh seorang yang punya daya cipta, daya seni yang bagus. Saudara, Tuhan adalah pencipta kita, sehingga Dia sangat tahu kapan pembentukan dan proses daripada kita itu selesai. Nah, waktu selesai pemrosesan itu, kita akan melihat, kita akan menjadi satu pribadi yang lebih dewasa iman kita. Iman kita menjadi lebih teruji. Siapa diri kita akan terlihat pada waktu kita dalam pergumulan. Kalau everything is okay, ya, semua lancar, ya, duit banyak,
usaha berjalan dengan baik, tentu mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan itu baik. Tapi pada waktu kita mengalami satu masa yang tidak menyenangkan, kehilangan orang yang kita kasihi, sakit penyakit menggerogoti, ya, harta benda hilang, pekerjaan tidak ada, masihkah kita bisa mengatakan Tuhan baik? Ketika di dalam kondisi yang begitu genting, ketika dalam kondisi yang tidak nyaman, sebagaimana Daud mengalami, dan dia bisa memberikan satu Mazmur yang begitu luar biasa di Mazmur 23 ini menjadi satu perjuangan iman yang sudah matang. Saudara, mari kita belajar untuk percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh tidak fokus kepada masalah yang kita hadapi. Tidak fokus pada kehilangan, tapi kita fokus kepada Tuhan. Waktu kita fokus kepada Tuhan, permasalahan tidak otomatis selesai begitu saja. Namun ada ketenangan, ada damai yang Tuhan berikan di hati kita. Sehingga kita dapat mempunyai pikiran yang lebih jernih dan dapat mengatasi setiap persoalan menjadi lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan akan kisah kehilangan dari seorang yang menuliskan lagu Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Sebab Rob ini mengalami kehilangan. Saudara, kehilangan yang pertama dia mengalami kehilangan akan harta bendanya. Pada waktu mengalami kehilangan harta benda, properti yang ada, dia memutuskan ingin pergi refreshing sejenak untuk menghilangkan kesedihannya. Anak, istri diajak untuk pergi. Mereka naik kapal. Namun pada waktu mau berangkat, suaminya tidak bisa berangkat oleh karena ada suatu urusan bisnis yang tidak bisa dia tinggalkan. Sehingga istri dan keempat orang anaknya berangkat terlebih dahulu. Sudah di dalam perjalanan mereka untuk menuju ke tempat liburan itu, tanpa diduga kapal yang mereka tumpangi mengalami masalah. Sehingga kapal itu tenggelam dan keempat anaknya meninggal. Tinggal istrinya yang selamat. Kemudian beberapa saat kemudian Pavlov ini menyusul untuk menjemput istrinya. Tapi pada waktu itu di tempat di persis kecelakaan terjadi, nakoda kapal memberitahukan ini loh, beberapa saat yang lalu ada kapal yang tenggelam. Dan saudara, pada waktu itu Horatius Pavlov ini begitu merenungkan kembali sehingga dia menuliskan satu syair yang begitu luar biasa menguatkan orang. Kenyamanan yang terjadi di dalam hati kita datangnya bukan dari luar. Nyamannya hatinya kita datangnya dari Tuhan. Saudara, maukah kita
belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Bagaimana Horatio bisa menulis satu syair pujian yang begitu luar biasa kalau dia tidak punya pengenalan yang begitu dalam kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa mengatakan nyamanlah jiwaku kalau dia tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa. Saudara yang punya pergumulan di dalam lembah kekelaman sekalipun, yakinlah ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan, saudara aman. Bersama dengan Tuhan, saudara akan dapat melewati masa-masa yang sulit. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui Mazmur pasal 23 ayat yang keempat yang kami renungi pada hari ini. Sungguhlah kami mau percaya bahwa sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Oleh karena Tuhan yang berserta dengan kami. Gadamu Tuhan, tongkatmu Tuhan, itu yang memberikan penghiburan kepada kami. Saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan yang sangat berat. Pergumulan akan kehilangan, pergumulan akan sakit penyakit, dan pergumulan akan hal-hal yang lain. Mungkin pergumulan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mari Tuhan, Engkau hadir di setiap musim kehidupan. Dan Engkau tidak pernah membiarkan mereka seorang diri. Tapi Engkau senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Biarlah kemurahan Tuhan boleh kami nikmati di dalam masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami ada di dalam pimpinan-Mu. Biarlah kami menyerahkan segala rasa takut dan khawatir kami akan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, pimpin dan urapi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.